Benarkah doamu tidak dikabulkan oleh Allah? Atau jangan-jangan kita hanya salah membaca jawaban dari doa itu? Kita sering merasa doa kita tidak dikabulkan Allah. Padahal di balik itu Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah buat kita. Di podcast kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa doa seringkali tidak terkabulkan. Sudahkah kita meningkat level doa kita? Jangan-jangan doa kita hanya di level syariat. Doa kita belum naik ke level hakikat. Atau jangan-jangan doa kita belum naik di level ma'rifat. Bagaimana cara meningkatkan level doa kita? Ikuti podcast ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tasawuf Indonesia, kita berjumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Kali ini kita di sesi ngaji tasawuf saintifik. Oke, untuk hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin entah kita sadari atau tidak selalu kita lakukan, yaitu tentang doa. Nah, mungkin dari teman-teman yang berdoa, terus mungkin ada dari beberapanya yang merasa saya kok sering berdoa tapi doanya tidak dikabulkan. Apakah doa saya sebenarnya tidak bekerja? Seperti itu. Mungkin ada dari teman-teman seperti itu nggak, Pak? Iya. Nah, bagaimana Pak tentang itu? Coba nanti teman-teman ngadain penelitian sendiri ya, diteliti sendiri. Teman-teman meminta, saya nyebutnya belum doa ya Kak ya, meminta dulu, minta kepada Allah kan, atau disebut doa dalam artian common sense kebanyakan orang ya. Coba dihitung berapa doa teman-teman persentase yang doa yang dikabulkan Allah, atau maksudnya berapa persentase permintaan teman-teman diberikan oleh Allah sesuai dengan permintaan itu. Kayaknya nggak ada 50%. Iya kan? Iya. Coba aja kami ngitung. Dulu kami pernah berdoa apa? Pernah nggak terkabul? Oh sering. Atau ya itu tadi lah. Saya pengen teman-teman ngecek sendiri. Ngecek sendiri. Nanti bisa di kolom komentar ditulis sih. Doa saya terkabul dalam makna terkabul sesuai ego loh ya. Jadi minta A dikasih A, minta B dikasih B, minta C dikasih C. Maksudnya gitu ya. Itu persentasenya berapa? Bahkan ada orang yang sangat skeptis, saya nggak tahu penelitiannya benar apa enggak ya Kak ya. Itu nggak ada 1%. Itu 1%? Iya, saya nggak tahu ini. Saya sekali lagi ini orang yang skeptis banget lah. Sehingga dia nyebutnya doa kita itu paling nggak ada 1% yang dikabulkan itu. Nah, ya mungkin kalau teman-teman nanti meneliti sendiri kan tahu. Jadi misalnya Ramadan kemarin doanya apa, sudah dikabulkan belum, atau malah nggak dikabulkan, atau malah sebaliknya. Nah, mengapa demikian? Mengapa banyak orang skeptis tadi ya? Nah, sekarang kita bahas hakikatnya Kak. Kalau tadi kan saya berada di batas common sense, kebanyakan orang pahamnya doa itu njaluk. Iya, permintaan tadi ya. Tapi kadang-kadang lebih parah lagi, doa itu merintah Allah, itu lebih parah itu. Jadi ada orang itu berdoa itu koyok merintah Allah, ya Allah saya ini sudah membaca sholawat nariyah sekian kali, kamu harus memberi saya loh. Itu kan merintah namanya. Ya, ini ya itu su'ul adab ya. Jadi apa nggak sopan sama Allah. Nah ada yang kedua lumayan minta. Jadi minta kepada Allah tentang sesuatu. Itu bagus ya, lumayan lah daripada maksa tadi kan. Pemerintah. Tapi nanti ada orang yang ketiga yang dia tidak meminta doa itu. Makanya doa itu ada level-level gitu. Nah, nanti kita sedikit kita bahas level-levelan ya. Sebenarnya sudah pernah saya bahas sih. Di channel ini 5 level doa. Ya, yang lalu sudah pernah sekali itu sudah saya bahas. Tapi saya ingin hari ini lebih sederhana gitu. Maksudnya lebih sederhana biar teman-teman lebih memahami ya. Jadi doa itu orang memaknai, coba sekarang begini dulu. Allah itu kamu anggap apa sih? Nah itu dulu ya. Jadi sebelum kita berdoa kepada Allah, mari kita hayati dulu Allah itu kamu anggap apa.
kamu anggap apa pesuruhmu, apa namanya, yang pembantumu yang kamu suruh, yang nanti akhirnya kita maksa Allah itu. Cirinya kalau sudah ibadah, doanya dikabulkan marah-marah. Itu ya, jadi kan ya banyak lah orang itu apa namanya mengatakan begini, saya ini sudah sholat, saya ini sudah sedekah, saya ini sudah zikir, kok Allah tuh nggak ngasih-ngasih? Loh, itu berarti Allah itu kamu anggap apa? Itu pertanyaan loh, Kak. Itu pertanyaan. Kamu menganggap Allah itu sebagai apa? Ini yang nanti dihayati dulu. Kamu anggap apa Allah itu? Ada orang menganggap Allah itu kayak partner. Partner itu kayak ya disuruh, tapi kalau tadi kan Allah dianggap bawahannya. Itu yang kebangetan itu. Jadi saya ini sudah melakukan apa yang kamu perintah, kok nggak dikasih-kasih? Itu kan kayak di bawahnya itu. Kayak saya misalnya sama karyawan, terus saya udah bilang kamu sudah tak gaji kok, nggak kerja bener-bener, nah kayak gitu kan. Berarti Allah dianggap bawahan, nggak sopan ini. Lalu yang kedua kayak partner ya, seimbang, tapi masih nyuruh gitu. Tapi nggak makso, karena kan partner, nah, atau kedudukannya dianggap seimbang. Ini juga tidak sopan sebenarnya. Lalu ada yang Allah itu dianggap sebagai Rob, betul-betul. Rob itu maksudnya pemelihara. Nah, orang seperti itu tuh tidak akan memaksakan kehendaknya. Maksudnya begini, ketika kehendaknya tidak tercapai, dia tidak akan marah. Bahkan dia tidak sedih juga. Sehingga nanti kita kita hayati, kita itu di level doa yang mana? Atau level doa yang mana itu tergantung Allah kamu anggap apa. Ya kan tergantung itu. Allah itu kamu anggap kamu dagang sama Allah. Jadi kayak saya dagang sama kami jualan HP, saya beli HP. Jadi kayak kami ini tak kasih uang, aku minta HP-mu. Nah, itu kan namanya transaksi. Transaksi. Berarti dianggap sejawat, dianggap setara ya. Nggak sopan itu. Atau tadi yang lebih parah tadi, memerintah Allah. Atau Allah kamu anggap sebagai Rob. Rob itu ya Rob. Rob itu maksudnya pemelihara kita. Artinya, sebagaimana misalnya tak kasih contoh ya, analogi lah, orang tua. Ada anak nganggap orang tua itu, nyun sewu, ada anak nganggap orang tua itu pembantu nih. Jadi orang tua itu disuruh-suruh. Pokoknya aku begini, kamu harus mau begini. Nah itu kebangetan itu. Ada orang tua dianggap bertransaksi dengan orang tuanya. Aku nih sudah melakukan ini, bapak atau ibu harus beliin ini. Itu transaksi. Atau orang tua berhubungannya dengan hubungan cinta. Meminta tetapi tidak ada paksaan, tidak ada kesedihan kalau nggak diberi. Nah itu levelnya kita yang mana gitu. Berarti sebenarnya tidak ada doa yang tidak dikabulkan itu. Nggak ada, karena itu sebenarnya, nah kalau kita pakai dalil ayat Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka pasti aku jawab. Nah yang Allah janjikan itu jawaban, enggak? Bukan kesesuaian dengan ego kita. Jadi bukan kita, Allah nggak pernah berjanji kalau kami minta A, Allah akan ngasih A. Nggak ada janji kayak gitu. Allah nggak pernah berjanji kalau Mustamir minta B, Allah akan ngasih B. Nggak ada. Kalau nanti seperti itu kan Allah itu kayak sifat ketuhanannya jadi berkurang, nggak? Kayak bisa kita paksa. Sehingga saya itu sering guyon sama murid-murid saya itu ya, sama kami. Allah itu maha sakarepe dhewe. Karena Allah itu qiyamuhu binafsihi, mandiri kan. Qiyamuhu binafsihi itu Allah berdiri dengan dirinya sendiri. Nggak bisa dipaksa-paksa. Nggak bisa dipaksa-paksa. Sehingga kita ini ketika berdoa kepada Allah, dirasakan dulu Allah itu kamu anggap apa. Itu kuncinya sebenarnya. Kamu berhubungan dengan Allah itu hubunganmu dengan bawahan. Atau hubunganmu dengan transaksional, perdagangan, atau hubungan cinta. Nah, hubungannya cinta. Nah, sehingga di situ nanti kita akan lihat fungsi-fungsi doa itu. Fungsi-fungsi doa. Nah, jadi doa itu bukan untuk mengubah Tuhan. Doa itu mengubah diri sebenarnya. Oh, mau mengubah diri ya? Mengubah diri. Jadi doa itu sebenarnya fungsinya adalah mengubah diri.
efek doa tidak hanya, nah kalau tadi yang saya bilang orang skeptis tadi, yang mungkin ada benarnya, bahwa kalau kita meminta kepada Allah itu mungkin 1% yang diberi ya. Iya. Sekarang saya kasih contoh aja dulu ya, biar ini teman-teman. Ada orang masuk kuliah misalnya kuliah di kedokteran. Apa namanya? Yang bisa diterima cuma 200, namanya apa? Kuota. Nah, kuotanya 200, yang daftar 2000. Oke. Berarti yang doanya dikabulkan cuma berapa orang? Berarti kan hanya 10%, Kak? Iya kan? Nah, apalagi kalau apa namanya? Kita lihat kita sehari-hari itu, setiap hari mungkin semua orang meminta ya. Semua orang itu meminta. Oh, dapat uang sekian ya. Coba kalau di persentase yang dapat mungkin yang kelihatan betul ya kalau pas masuk atau masuk kerja itu loh, Kak. Loket. Ada kuota PNS cuma 2. Kan ada itu, yang daftar 2000, Kak. Berarti yang 2 ini kalau kita maknani doa sebagai terkabulnya kehendak kita, yang dikabulkan 0,1%. Ya kan bener tadi yang skeptis tadi kan. Yang skeptis tadi bener. Jika kita maknani doa sebagai transaksi pada Allah, sebagai permintaan. Padahal fungsi doa itu bukan untuk itu. Mengubah diri sendiri. Mengubah diri. Maksudnya mengubah diri itu gini loh. Misalnya saya ingin mendapatkan rezeki sekian. Saya berdoa kepada Allah itu bukan dalam artian meminta, memaksa tadi. Saya menyampaikan keluh kesah saya. Oh, ya. Ya Allah. Jadi itu fungsinya itu di situ. Jadi dengan begitu bisa tenang juga ya berarti curhat itu. Iya, nanti kan jadinya saya lebih tenang. Jadi doa itu sebenarnya jawaban Allah itu bisa ketenangan hati. Oh, okay. Tidak harus kehendak yang terrealisasi, terwujud. Enggak. Doa itu menenangkan batin. Karena doa itu misalnya ini saya tak kasih contoh aja. Ya Allah, hari ini saya butuh uang 10 juta misalnya. Ya misalnya itu menurut ego. Lalu saya curhat kepada Allah. Ya Allah nih hari ini saya butuh uang 10 juta. Nah saya curhat. Saya nggak merintah Allah. Jadi fungsi doa itu sebenarnya salah satunya adalah ekspresi dari ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Nah itu yang harus kita, ya Allah, saya ini nggak berdaya. Saya ini nggak bisa kalau hari ini harus dapat uang sekian. Nah saya matur sama Allah. Lah nanti Allah itu mau jawab apa ya nggak tahu. Karena efektivitas doa hakikat ya. Efektivitas dari doa tidak dihitung dari seberapa persen kehendaknya dikabulkan oleh Allah. Bukan. Tetapi nanti efektivitas doa sebenarnya lebih ke arah ketenangan batin, rasa penghambaan. Itu kan. Itu doa itu sebenarnya di situ fungsinya. Ya kalau fungsinya difungsikan untuk merealisasikan egonya, ya tadi memang nggak ada 1%. Nah kalau tadi ya contohnya itu. Dan bukannya malah tenang, malah semakin. Iya, coba itu yang tadi saya guyon itu. Pendaftaran PNS yang diterima cuma 2 orang. Yang daftar 2000. Nah, itu kan 2/2000, 0,01 itu. Kan 1/1000 kan itu berarti. Yang diterima 1/1000. Berarti 0,001. yang dikabulkan dalam makna egoistik. Atau jangan-jangan yang 2 yang dikabulkan nanti tadi yang nggak berdoa. Bisa jadi. Jadi dia nggak minta kepada Allah, itu bisa jadi. Ya artinya gini, saya ingin memperluas definisi kita atau takrif kita. Takrif itu definisi ya kayak tentang doa. Jadi doa itu makna sebenarnya itu memanggil, bukan meminta. Itu beda banget. Kalau meminta itu as'aluka, aku memintamu ya Allah, meminta namanya. Dan itu boleh ya, boleh. Tetapi kalau doa yang dijanjikan Allah ud'uuni astajib lakum itu bukan meminta, doa itu memanggil. Artinya doa itu memanggil menyadarkan diri kita, memanggil diri kita untuk menyadari bahwa Allah selalu bersama. Nah, ini contohnya begini, walaupun ini analoginya tidak terlalu tepat ya. Kami mencintai seseorang, misalnya ya, mencintai seseorang, lalu kami sedang dalam kesulitan misalnya. Lalu di dalam kesulitan itu kami ditemani oleh orang yang dicintai. Ya kan rasanya nyaman. Iya. Karena di dalam perjalanan kesulitan itu kami ditemani. Nah sebenarnya kan gitu analoginya Kak.
Oke, lalu bagaimana Dok ketika kita mungkin ingin berdoa tapi agak tidak terjumus malah memerintah Allah gitu? Ya itu makanya introspeksi. Oh, introspeksi gitu. Allah tuh kamu anggap apa? Gitu. Atau begini ya, introspeksinya gini ya yang paling bagus. Ini introspeksi yang yang di dalam Al-Qur'an Allah dawuh itu. Belum tentu sesuatu yang baik menurut kamu itu baik. Belum tentu sesuatu yang buruk menurut kamu itu buruk. Iya kan, di Al-Quran kan ada itu. Ketika Allah itu kalau nggak keliru kan membahas tentang pernikahan, tentang perceraian. Kadang-kadang orang menduga aku nikah sama dia mesti bahagia. Ya kan, ya coba tanya berapa persen yang iya kan. Coba tanya ya, di survei kak. Atau berapa banyak hal yang sebenarnya dulunya tidak kita sukai tapi jadi kita sukai. Kamu coba di yang kuliah-kuliah itu yang ada yang dulu seneng awalnya kan jadinya nggak seneng, wah kecewa saya. Atau dulunya nggak mau tapi sekarang jadi seneng. Nah artinya sebenarnya pikiran kita, analisis kita, imajinasi kita itu bisa keliru. Maknanya apa? Ketika kita meminta Allah sesuatu, kita harus menyadari permintaan kita itu belum tentu baik. Iya kan? Yang menurut ego tadi. Iya menurut ego ya belum tentu baik. Misalnya ada orang minta ya Allah nikahkan saya sama dia. Nah, kan kita terus repotnya ketika kita meyakini pilihanku mesti benar. Nah, itu yang repot kan. Berarti kita nyaingi Allah. Kalau kita berkata pilihanku mungkin benar. Nah, itu bagus. Ya, mungkin. Ya, mungkin benar. Ya, hanya mungkin, nggak bisa pasti. Nah, hal-hal semacam ini harus selalu kita renungi kami ya. Direnungi dalam artian tadi, oh ternyata yang saya minta kepada Allah itu belum tentu hal yang baik buat saya. Ya saya itu pernah kayak ini guyon aja. Tapi ini contoh yang menurut saya baik ya. Ada orang itu minta, ya saya punya pasien lah gitu. Ya, problemnya di anak tunggal, anak satu-satunya. Dulu itu Ustadz, saya itu 10 tahun belum punya anak. Saya kemana-mana, saya berdoa, alhamdulillah akhirnya dia lahir anak saya ini. Tapi sekarang kok begini Ustaz, kok berani sama orang tua, kok mau nikah sama orang yang ingin gitu ya, orang yang saya buruk sekali Ustaz, saya sedih. Lah itu kan contoh, dulu itu kan kita kan buat jaluk-jaluk dia itu ya anak itu. Lalu ketika anak lahir, lalu anak itu menurut dia membuat masalah. Itu kadang-kadang ada keterucut ya orang tua. Kalau tahu begini aku nggak mau lahirin dia loh. Oh ya. Ya kan ada yang pernah itu kayak gitu, bukan pernah ya bolak-balik orang tua kayak gitu. Kalau saya tahu anak saya kayak gini, saya nggak mau punya anak. Nah itu kan artinya sebenarnya doa kita terdahulu atau harapan kita yang dulu, permintaan kita yang dulu itu bisa salah untuk saat ini. Nah makanya kalau kepada Allah jangan paksa. Kalau kamu memaksa Allah, memangnya kalau ditanya kamu yakin itu baik? Nggak tahu ke depannya. Ya nggak tahu ke depannya. Nah kita nggak tahu ujung-ujungnya itu bagaimana. Nah disitulah tadi kami menanyakan, lalu bagaimana biar kita nggak maksa Allah ya. Pertama disadari tentang ketidaktahuan kita itu. Satu, sadari bahwa kita tidak tahu baik dan buruk secara mutlak. Kita hanya bisa menduganya. Makanya nek njaluk ya aja terus banget itu. Jangan terus mutlak. Pokoknya saya minta ini ya Allah ya. Jangan. Wong kita nggak tahu baik buruknya. Lalu yang kedua seperti tadi saya sampaikan, Allah kamu anggap apa? Nah, kamu anggap bawahan muka atau kamu dagang sama Allah, kamu amal, dan itu paling banyak ini. Di level ini orang itu paling banyak. Woi, sudah ngamal, sudah melakukan zikir berhari-hari sesuai dengan ijazah dari kiai atau sesuai dengan konsep di tasawuf Indonesia. Marah ya, terus tapi saya itu sudah loh Ustaz, padahal transaksi. Nah, itu namanya transaksi. Tetapi itu tidak salah. Ya, itu tidak salah. Makanya sebenarnya orang berdoa itu ada 3 level. Ini level yang lebih filosofis ya. Nanti kapan kita bahas ya. Ada doa dari aku kecil ke aku kecil. Ada doa dari aku kecil ke aku besar. Ada doa dari aku besar ke aku besar. Makanya doa itu ada doa syariat. Doa syariat itu dari aku kecil ke aku kecil.
Contohnya juga. Nah, aku kecil. Jadi saya minta kepada Allah agar Allah memenuhi kepentingan saya. Nah, berarti saya ke saya. Saya minta kepada Allah ya. Kan saya minta, berarti aku ya Kak ya. Iya. Mustamir minta kepada Allah agar Allah memenuhi kehendak mustamir. Berarti dari mustamir ke mustamir. Nah, itu doa syariat. Ojo mbok sebut salah. Kalau maksimal disebut tidak sopan. Maksimal Kak. Tapi nek salah enggak. Ya kalau salah dalam artian syariat atau ini dosa itu enggak. Ya cuma maksimal kalau nyebut enggak sopan itu aja ya. Enggak sopan sama Allah. Lalu doa yang hakikat. Doa dari aku kecil ke aku besar. Ya Allah, saya mustamir kepengin ini ya Allah. Tetapi engkaulah yang paling menentukan. Saya ikut. Nah, itu wis hakikat ya. Iya. Nah, itu doa dari aku kecil. Yang doa kan merasa aku, saya yang doa. Tapi terserah Allah. Dipasrahkan. Nah, kalau tadi kan dari aku kecil ke aku kecil. Allah itu cuma disuruh gitu aja tadi. Yang pertama itu. Nah, ini sudah kesopanan ya. Ya, tetapi masih nganggo aku. Nah, doa tertinggi itu dari aku besar ke aku besar. Ya Allah, saya ini berdoa, ini engkau suruh, makanya saya berdoa. Artinya dia itu berdoa ya karena memang disuruh doa gitu aja. Bukan karena kepentingan ini. Saya ini hamba yang enggak berdaya. Terus engkau suruh hamba berdoa ya Allah. Maka hamba berdoa kepadamu. Terserah engkau. Itu berarti dari aku kecil ke aku kecil. Dari aku besar ke aku besar Kak. Itu doa makrifat. Doa level makrifat itu Kak. Nah sehingga, itu semua tadi biar kita naik level tadi ya Kak ya. Dari doa syariat ke doa hakikat ke doa makrifat. Itu naik levelnya caranya ya begitu. Satu, memahami kekurangan pikiran kita. Asumsi kita tuh bisa keliru. Persepsi kita bisa keliru. Kan kita sering berasumsi kan. Asumsinya gini. Kalau anak saya nanti masuk jurusan ini, dia bahagia. Itu asumsi. Memang kamu bisa memastikan, itu kan hanya kira-kira. Iya. Artinya asumsi kita itu terbatas, bisa keliru. Persepsi kita juga bisa keliru. Wah, kami mempersepsi, coba berapa orang yang kami persepsi baik, nyatanya enggak? Ya kan banyak itu, artinya lebih dari 2 lah ya. Lebih. Nah, lebih kan artinya persepsi bisa keliru kan. Nah, jadi ketika ada seorang perjaka ingin menikahi seorang gadis, persepsinya bisa keliru sebenarnya. Yo ketok ya apa? Tapi mbuh nanti kalau sudah nikah nggak tahu juga. Artinya asumsi kita ya bisa keliru, persepsi kita ya bisa keliru. Pada akhirnya permintaan kita bisa keliru. Nah, kekeliruan ini yang diakui di hadapan Allah. Ya Allah, saya minta ini menurut saya baik ya Allah, tetapi yang paling tahu baik niku jenengan. Nah, harus ada gitunya, itu minimal ya. Biar tidak terjebak di doa syariat terus itu. Ya kalau kita menganggap bahwa saya selalu benar, persepsi saya selalu benar, apalagi itu asumsi saya selalu benar, ya maksa mesti. Wah, kalau nggak gini pokoknya nggak bisa loh. Itu namanya maksa. Nah, itu berarti tidak memahami kekurangan diri. Seakan-akan pikiran kita itu sempurna, bisa menganalisis, bisa ini. Ya memang orang itu bisa menganalisis, tapi pahamilah bahwa analisismu bisa salah. Ya memang manusia itu nggak mau menganalisis kan? Iya kan? Iya. Misalnya ini hari ini saya menganalisis, hari ini saya akan ke sini, akan begini gitu. Nanti hasilnya kira-kira begini, tapi nganggo kira-kira. Nah, sehingga lalu saya matur sama Allah. Nah, sekarang yang kedua tadi ya, bagaimana agar kita naik level dari doa syariat ke doa makrifat itu? Ya, kamu menganggap Allah apa? Itu tadi. Introspeksi lagi. Ya, introspeksi. Jadi kalau tadi introspeksi tentang kelemahan diri, sekarang kita menghayati Allah itu kamu anggap apa? Ya, apakah ada orang yang menganggap Allah itu di lisannya Allah itu segala-galanya. Wah, tenan pora gitu. Nah, itu betul enggak? Kalau kita menganggap bahwa Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha pandai, Allah itu maha memberi rezeki, Allah maha menyembuhkan, Allah gini itu. Benarkah kita begitu? Atau jangan-jangan itu hanya di sini ya? Nah, di batin kita enggak, kadang-kadang. Enggak sinkron. Nah, itu namanya enggak sinkron antara lisan dan
dan hatinya. Nah ini sebenarnya begitu ya Kak ya. Jadi doa sekali lagi bukan untuk mengubah Allah. Allah itu qiyamuhu binafsihi maha sakarpe dewi, tapi dalam makna sangat positif ya. Jadi nggak bisa mbok paksa-paksa, mbok paksa ambek ilmumu, ambek kehendakmu, nggak bisa. Sebenarnya doa mengubah diri kita sendiri, dan kadang-kadang Allah itu menjawabnya ya Allah itu kan mesti jawab kan. Ya jadi ud'uuni astajib lakum, panggillah aku akan menjawab. Nah cuma kadang-kadang kita salah membaca jawaban. Nah kadang-kadang gini, misalnya tak kasih contoh aja lah. Misalnya saya ke ibu saya dulu waktu kecil, Bu aku minta dibeliin celana. Nah, terus ibu saya enggak, ternyata dibeliin sarung. Sama-sama dibelikan. Nah, sama-sama dibelikan, tapi yang satu enggak sesuai kehendak, yang satu sesuai kehendak. Yang kalau muncul kayak gitu itu husnudzon. Husnudzon, berbaik sangka, karena Allah itu paling bijaksana. Iya. Nah, kadang-kadang saya salah membaca jawaban. Loh aku minta celana kok dibeliin sarung, ibu nggak sayang kepadaku. Loh, aku salah membaca jawaban kan? Ya salah membaca jawaban. Atau aku itu minta celana kok ibu membelikan sarung, ibu itu ora paham aku kok. Wah. Atau saya minta celana kok ibu beliin sarung, nah, ibu itu jane ngerti rak toh, nah aku malah marah. Ya itu namanya begini. Bukan doanya tidak dijawab Allah, tetapi salah membaca jawaban. Lah itu semua tadi itu kembali kepada Allah itu kamu anggap apa. Kalau kita menganggap Allah Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah kita anggap Al-Hakim, Allah kita anggap Al-Alim, Allah kita anggap As-Safi, Allah kita anggap Al-Ghani gitu. Berarti nanti semua akan apapun yang terjadi kan kita tetap husnudzon. Wong piye-piye yang bijaksana itu Allah, bukan saya. Nah itu. Nah sehingga dengan demikian nanti doa itu akan bermanfaat luar biasa. Bukan sekedar terwujudnya ego-ego kita, tetapi doa sebenarnya meluruhkan ego kita. Nah, itu kami. Ya, saya kira gitu. Iya, terima kasih ya Pak untuk pembahasan kali ini. Kita membahas tentang takrif dari doa, dan juga mungkin teman-teman yang udah menonton video hingga akhir dapat mengamalkan kiat-kiat dari tadi bagaimana kita level up atau shifting level doa kita ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton hingga akhir. Untuk sesi kali ini kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.